Balik lagi ke channel Tapak Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Nah, pada konten kali ini ada gue, Kanjit, dan Raja. Yup. Kita mau mengedukasi atau memberikan informasi kepada teman-teman setapak mengenai apa aja? 7 dosa besar menurut sumbernya, yaitu yang ada di Alkitab dan agama Katolik gitu. Jadi menurut ini sejarah aja dulu ya, kita bahas dari sejarahnya dulu ya. Oke, sejarahnya kayak gimana? Berdasarkan sumber yang gue baca, beberapa sumber yang gue baca itu, jadi di abad ketiga itu ada seorang biarawan dari gereja timur. Kan dulu dibagi itu ada gereja timur, gereja barat. Di gereja timur itu ada seorang biarawan yang bernama Evagrius Ponticus, Pontius. Gitu, Pontius. Nah, dia itu menulis 8 pikiran jahat manusia. Oh, baru pikiran ya? Jadi dia nulis konsep itu tuh, itu sebuah konsep yang dia tuliskan tentang pikiran jahat manusia yang mungkin dianggap mengganggu meditasi biarawan. Jadi dia itu nulis itu bukan buat umum sebenarnya. Jadi emang bener terjadi gitu ya, terus dibikin jadi gitu. Ya kalau misalnya lu meditasi itu kan ada hal-hal yang mengganggu pikiran lo. Nah, itu dituangkan, dituliskan 8 pikiran jahat manusia oleh si Evagrius ini, khusus buat gerejanya dia. Dan buat biarawan-biarawan lainnya. Itu ada yang pertama kesombongan, terus habis itu nafsu, terus ada kemarahan, ada kemalasan, serakah? Iya, serakah. Kebanggaan. Oke. Terus serakah, ini rakus. Tamakan. Iya, tamak. Sama yang terakhir tuh yang terakhir itu kesedihan. Oke, sedih. Kesedihan. Ya, jadi ada 8 itu. 8 pemikiran. Terus muridnya namanya John Cassian. John biasa Cassian. Cassian. Dia itu ngebawa gagasannya si Evagrius ini, gurunya itu, ke gereja barat. Terus dari Yunani diterjemahkan ke Latin. Nah, diterjemahkan ke Latin sampai akhirnya di abad ke-6 oleh si gue lupa tuh namanya tuh, Santo Gregorius kalau nggak salah pertama. Santo ya? Iya, Saint Gregorius pertama kalau nggak salah, yang saat itu menjabat jadi paus. Itu dia itu ngebuang rasa malas dari 8 gagasan tadi. Malas atau kebanggaan? Malas dibuang. Rasa malas dibuang dari 8 gagasan tadi. Sampai akhirnya ada seorang teolog yang mempelajari teologi itu di abad ke-13 ngerubah lagi. Gue lupa namanya. Namanya itu, coba gue lihat sumber dulu boleh ya? Gue lihat sumbernya ya. Namanya itu Thomas Aquinas. Di abad 13, Thomas Aquinas itu dia merevisi gagasan yang tadi 7 tuh dalam namanya Summa Theologica atau ringkasan teologi. Nah, si Aquinas ini masukin lagi kemalasan dan menghapuskan kesedihan. Sedih. Nah, tapi masih jadi 7 ya? 7 jadi 7. Kan tadi kan si Paus Gregorius pertama itu kemalasan dibuang tuh. Kemalasan dibuang, terus dia ternyata nambahin satu dosa lagi. Jadi iri hati. Iri. Jadi dari Gregorius itu
8 masih 8 ajaran, masih 8 pikiran jahat. Tapi ada yang dihilangin terus diganti Ya, kemalasan dihilangin, dimasukin iri hati. Nah, sama ahli teolog si Thomas Aquinas ini pada abad 13 si kemalasan dimasukin, kesedihan yang dihapus. Oke. Jadi cuma 7 jadinya. Nah, itulah yang sampai sekarang kita kenal sebagai 7 dosa besar manusia. Gitu. Nah, sebelumnya kan ada kebanggaan tuh, itu diganti ke Kebanggaan enggak? Kebanggaan sama kesombongan enggak? Oh, enggak dimasukin. Enggak. Jadi kesombongan sama kebanggaan itu dijadiin satu. Gitu. Jadi dia tetap satu garis lah kebanggaan ini. Jadi yang kita tahu sekarang dari mulai yang paling ini ya, sombong. Terus habis sombong tamak. Terus habis tamak itu nafsu. Habis nafsu itu ada serakah. Bukan serakah dulu aja. Habis nafsu Iri. itu rasa iri. Habis itu marah. Habis marah rakus. Habis rakus itu nafsu udah. Malas udah. Ya berarti nafsu kayak gitu. Pokoknya ada 7. Kita ulang lagi ya, Sombong. Habis sombong marah. Habis sombong Rakus. dia rakus. Habis rakus iri. Habis iri nafsu. Habis nafsu marah. Habis marah dia serakah. Oke, serakah. Terus habis itu rakus. Udah. Berarti kok jadi bingung sih gua? Coba ulang. Ya. Sombong. Ya. Rakus. Ya. Enggak, tamak dulu. Oke. Beda soal pengertian rakus sama tamak. Beda. Oke. Tadi apa pertama? Sombong, Tamak, nafsu, iri, marah, rakus, malas. Ya. Setuju tuh. 7 dosa besar. Itu 7 dosa besar yang secara nggak langsung itu diturunkan dari abad ketiga dari gagasan si Evagrius itu 8 pikiran jahat manusia. Iya. Itu. Nanti kita bakalan infoin lebih detailnya di deskripsi. Nah, untuk saat ini kita bakalan ngasih tahu dari yang pertama dulu, dari yang terakhir itu kali ya. Dari kemalasan. Iya, yang banyak banget orang. Kaum rebahan. Di diri orang tuh banyak banget. Ya. Punya dosa besar sebenarnya. Menurut kita tuh sepele. Apa itu termasuk 7 dosa besar ya? Itu adalah yang pertama, pertama paling bawah itu adalah kemalasan. Dan ini juga mengartikan, sebelumnya gue juga cari tahu ya, mereka tuh juga menggambarkan diri setan gitu. Iya, ada iblis-iblis yang menggambarkan 7 dosa besar itu. Ya, cerminannya lah gitu. Jadi bisa dijelasin tentang 7 dosa besar. Yang pertama adalah kemalasan. Dengan cerminannya yaitu si Belphegor ya. Nah, si Belphegor ini dia menjadi mewakili dosa yang paling bawah, yaitu adalah tentang kemalasan. Ya. Jadi tuh dalam beberapa tradisi Belphegor atau setan ya, wujud Belphegor iblis ini dulunya itu adalah malaikat agung yang bernama Bolapor. Iya. Ya. Akan tetapi saat Lucifer memberontak, dia tidak mendukung pemberontakan dan tidak mendukung malaikat gitu. Jadi dia memberontak dan akhirnya diusir dari surga ya. Iya. Jadi dia di yang netral. Jadi ya udah dia nggak mihak siapa-siapa gitu. Jadi istilahnya si Belphegor ini sebelum berubah jadi iblis, ya dia nggak mau mihak si Lucifer dan nggak mau mihak ke malaikat. Nah, oleh karena itu dia dirubah wujudnya menjadi Belphegor dan mewakili dosa kemalasan. Iya. Gitu. Dan dia dibuang ke neraka. Untuk dari wujudnya itu dia banyak digambarkan ya di Google, di YouTube, entah di internet gitu ya. Dia itu digambarkan memiliki 2 gambaran yang berbeda. Yang pertama itu Belphegor digambarkan sebagai wanita muda yang cantik saat di dunia, dan yang kedua itu digambarkan sebagai iblis berjenggot yang memiliki tanduk dan kuku tajam. Betul. Ya. Belphegor juga ini juga banyak terkenal atau enggak dikenal itu karena kelicikannya.
dia akan membuat manusia berusaha mendapatkan kekayaan dengan cara yang licik, seperti menipu ataupun korupsi. Yang kita tahu. Ya, seperti yang ada di negara Wakanda. Okay. Terus jadi, mungkin yang selanjutnya ya, ke atas lagi ya. Ada namanya kerakusan yang diwakili oleh iblis yang namanya Beelzebub atau Lord of Lies. Gitu. Nah, dia itu digambarkan sebagai iblis yang bisa terbang. Terus habis itu Beelzebub juga seringkali disangkut pautkan sama Lucifer. Karena dia merupakan iblis yang memiliki tingkat kekejaman yang hampir sama Lucifer. Nah, si Beelzebub ini dia itu bertugas untuk mengajak manusia menjadi rakus atau banyak makan, terus pilih-pilih makanan, ya kan? Sedangkan kita tahu kalau di beberapa agama itu disebutkan makanlah, berhentilah sampai sebelum kamu kenyang. Ya kalau di si Beelzebub ini terus aja makan gitu sampai lo begah, sampai lo nggak pernah ada apa sih namanya bersyukur gitu ya. Nggak pernah. Kan kalau kita kan kalau kebanyakan orang udah kenyang udah gitu ya berhenti. Jadi ya kalau udah orang udah pasti bersyukur, pasti itu mereka bakalan berhenti untuk jadi rakus. Iya gitu. Terus selanjutnya ada nafsu. Ya, untuk dari nafsu itu dia ini kan banyak juga ya. Hampir semua orang tuh pasti memiliki nafsu. Ya, contohnya tadi nafsu makan, nafsu dengan korupsi atau nggak dengan uang gitu ya. Nah, jadi si nafsu ini digambarkan sebagai apa? Iblis yang digambarkan itu adalah Asmodeus. Nah, gitu. Nafsu yang di sini yang lebih diwakili sama Asmodeus itu lebih ke hasrat seksual manusia. Jadi seperti keinginan untuk berbuat zina segala macam. Pokoknya nafsu yang berhubungan dengan seksual itu diwakili oleh si Asmodeus. Iya. Untuk dari lebih lengkapnya, si Asmodeus ini merupakan iblis yang mewakili nafsu dan bertugas memutar hasrat untuk seksual. Ya. Dari setiap manusia yang terjebak ke dalam godaannya itu akan dihukum di neraka tingkat kedua untuk selamanya. Jadi dalam di Alkitab itu orang yang bernafsu dalam hasrat gitu ya, hasrat seksual itu bakalan masuk di neraka tingkat 2 gitu. Nah, Asmodeus juga ini menjadi raja neraka yang memiliki bawahan sebanyak 72 pasukan setan. Dia seringkali digambarkan sebagai makhluk dengan 3 kepala. Oke. 3 kepalanya ini yang pertama memiliki atau menyerupai gitu ya. Memiliki tampang seperti banteng gitu ya. Yang kedua menyerupai laki-laki dengan mahkota. Ya biasanya itu yang di tengahnya tuh. Nah, dan yang ketiga ini menyerupai domba jantan atau ya kambing jantan lah. Dia juga mempunyai mulut yang mengeluarkan api dan ekornya berbentuk ular. Jadi betul. Ya kayak apa ya? Nggak jelas lah gitu ya. Karena dia bernafsu gitu, memiliki nafsu seksual. Contohnya kayak banteng gitu ya. Ya kalau dilihat nafsunya ada gitu. Terus kenapa digambarkan laki-laki? Karena laki-laki digambarkan banyak bernafsu. Dan domba juga banyak yang bernafsu gitu ya. Betul. Pokoknya itulah yang dalam gambaran 3 itu gitu. Nah, kemudian dari akibat peristiwa yang tadi, Asmodeus lalu diangkat menjadi iblis yang dibuang ke neraka, dan karena nafsunya Asmodeus ini menjadi perwakilan dari dosa, yaitu dosa nafsu. Betul. Untuk dari contohnya, banyaklah kalian pernah mengalami nafsu yang menurut kalian tuh menggebu-gebu. Iya, walaupun dilihat oleh mata gitu ya. Kita nafsu kita tuh nggak harus berdasarkan seksual gitu ya. Bahkan mata juga bisa bernafsu gitu ya. Melihat sesuatu yang bisa bikin bernafsu, maksudnya gitu. Itu gimana? Jadi kayak ngelihat nih gambaran tidak senonoh gitu ya. Gambar bokep. Ya, bokep. Intinya gitu ya, gambar begitu terus bernafsu ya kan. Akhirnya ujung-ujungnya ke kamar mandi. Nah, itu udah salah satu ngapain nafsu. Ngapain kamar mandi aja? Hah? Ngapain di kamar mandi? Gosek. Oke, selanjutnya ada amarah. Itu yang diwakili oleh Satan atau Amon.
Ya, dikisahkan Satan atau Amon itu adalah malaikat yang jatuh dan menjadi perwujudan dari murka dan amarah. Satan itu digambarkan sebagai sosok yang menyedihkan sekaligus menjijikan. Nah, dia bertugas untuk memunculkan kemarahan yang memicu dosa lainnya kepada manusia. Contoh, misalnya dosa yang muncul akibat pengaruh Satan tuh membunuh orang lain. Misalnya lo marah nih, kayak sekarang tuh banyak tuh berita-berita, misalnya diajak ngomong nggak nyambung terus dicelurit. Nah, itu bisa salah satu perbuatan yang dipengaruhi oleh si Amon tadi. Terus misalnya juga bunuh diri karena marah ataupun ini sama diri sendiri atau ini, itu juga termasuk hasutan dari si Amon menurut Alkitab itu. Terus ada apa lagi, Jak? Ya, untuk buat nambahin si Satan ini, jadi tuh efeknya tuh kayak domino gitu ya. Dari awalnya marah bisa jadi ke mana? Ke membunuh gitu ya. Jadi membunuh ataupun bahkan nggak membunuh doang sih. Kalau marah itu menurut gue ya. Apa tuh? Jadi kayak contohnya kayak cyberbullying gitu. Jadi kayak melecehkan. Karena dia tuh marah sama dirinya sendiri sampai dia tuh bisa melecehkan seseorang gitu. Iya, oke aja. Oke, intinya oke aja lah. Pokoknya dia tuh marah dan murka itu menurut gue ya, opini gue tuh efek yang domino banget. Karena gue kadang suka mungkin si hasutan setan ini ya, Satan ini ya. Ada gue suka marah-marah gitu, nggak bully. Kadang lo marah-marah kayak ini rapper Eminem, liriknya kan marah-marah doang dia. Iya. Isinya marah-marah. Bukan Eminem. Raja. Ya itu lanjut ya. Ada lanjut tuh. Itu intermezzo lah. Tadi Satan atau Amon, ada siapa lagi, Jak? Ada Leviathan. Leviathan itu mewakili adalah dari dosa iri hati. Betul. Ya, iri hati itu banyak banget ya. Dari iri hati kayak apa sih namanya, lu punya anak nih ya kan, terus dibanding-bandingin sama tetangga. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh iri hati. Yang irinya siapa? Yang iri anaknya? Enggak. Gimana sih? Enggak, jadi lu punya anak. Lu punya anak. Terus dibanding-bandingin. Siapa yang ngebandingin? Emaknya anaknya. Pokoknya nih lanjut. Jadi itu ya pokoknya sifat iri ya si Leviathan ini atau iri hati ini pasti banyak lah sekarang itu. Contoh yang paling gampang, lu main media sosial pasti kan, kawan-kawan setapak kan, lu lihat teman-teman lu postingan yang dia liburan kemana atau ini, pasti ada muncul salah sedikit lah tentang iri lu. Wah, ini dia jalan-jalan mulu nih, ini itu hati-hati, jangan-jangan dia pramugari. Aduh. Jadi Leviathan ini merupakan hasil atau enggak wakil dari dosa iri hati dan sering digambarkan sebagai makhluk mengerikan yang berupa monster laut besar yang di mulutnya menyimpan pintu neraka atau Hellmouth. Hellmouth itu hell, neraka, mouth itu mulut, jadi mulut neraka. Pintu neraka aja. Ya. Pintu neraka yang ada di mulut si Leviathan. Leviathan memiliki tugas untuk menggoda laki-laki agar melakukan penghujatan. Tuh. Selain itu, di neraka dia bertanggung jawab untuk menghukum manusia yang dikuasai perasaan iri hati dan cemburu dengan cara menelan mereka. Betul. Jadi ya jangan cemburu lah. Jangan buang jauh-jauh di perasaan iri. Udah, kita cukup aja hidup, cukup. Kayak yang dulu sempat viral tuh. Iri dengki gitu. Siap ya. Siap. Oke, lanjut ya. Lanjut, ada yang namanya iblis mewakili ketamakan, namanya Mamon. Kenapa tuh Mamon? Nah, Mamon itu adalah iblis yang mewakili ketamakan dan merupakan penggambaran dari kekayaan, keserakahan, ketidakadilan. Nah, ketamakan ini beda sama tadi rakus ya, yang Beelzebub. Jadi kalau Beelzebub itu lebih ke makanan, lebih ke minuman, lebih ke ya pokoknya hal-hal yang ini yang
bisa mengenyangkan lu, tapi kalau si Mamon ini, ketamakan ini, dia lebih ke kayak gila hormat, ya kan. Terus habis itu dia rakus pada jabatan, jadi lu nggak puas tuh, udah misalnya udah dapat eselon 1, dia mau yang lain, atau enggak lu udah dapat ini, udah jadi anggota DPR, pengen jadi presiden gitu. Nah itu 3 periode. Nah aduh, nggak ada kayak gitu kan gue deh. Jadi dia itu juga pelit, Mas. Ya, pelitnya itu dalam artian ya apa yang udah didapetin nggak boleh dibagi-bagi. Bener. Jadi dia kalau lo pernah denger lah, ataupun lo pernah menjadi seseorang yang malas buat bersedekah, ataupun lo takut dengan bersedekah uang lo akan habis atau berkurang, kekayaan lo akan berhabis atau berkurang, nah itu adalah salah satu hasutan dari si Mamon. Gitu. Ya, jadi jangan pernah kalian memiliki rasa pelit. Iya, pelit dan juga tamak, buang jauh-jauh gitu ya. Berbagilah, karena berbagi tidak akan membuat kalian miskin. Betul. Oke lah, ini yang terakhir dan yang pertama gitu ya, bukan pertama maksudnya. Banyak orang yang memiliki dosa ini, yaitu adalah dosa kesombongan. Betul. Nah, dosa kesombongan ini digambarkan yaitu oleh rajanya para raja dari setan ya, atau iblis. Ya, yaitu adalah Lucifer. Betul. Kalian pasti udah tahu dan juga ada filmnya gitu ya, series Lucifer. Nah, si Lucifer ini berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti pembawa cahaya. Dalam maksud yaitu dan menjadi nama untuk planet Venus atau bintang fajar. Makanya nah, si Lucifer menjadi penguasa neraka yang paling kuat sekaligus memiliki surgawi paling indah. Dulunya Lucifer ini adalah malaikat agung. Namun berkat kesombongannya ini, dia merasa dapat memerintah surga sehingga menentang Tuhan. Tuhannya sendiri itu ditentang. Akhirnya Lucifer dibuang ke neraka lalu berubah menjadi seorang iblis atau sesuatu iblis gitu ya. Jadi si Lucifer ini mewakili kesombongan. Kenapa dia bisa dibuang ke neraka? Karena kesombongannya itu, gitu. Betul. Nah, jadi kalian itu jangan pernah sampai sombong gitu ya. Bisa-bisa kalian ditendang dari rumah orang tua kalian gitu. Dicoret dari kakak. Bener. Yang namanya sombong itu orang nggak suka gitu. Dimanapun gitu ya. Ya kita tahu kalian tuh punya gitu, tapi jangan pernah sombong gitu. Karena kesombongan itu adalah sifat yang membuat manusia itu memiliki keyakinan yang berlebihan pada kemampuan sendiri, sehingga tidak menyadari kalau semua itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Gitu. Jangan seperti Lucifer, Tuhan aja dilawan gitu ya, sampai dibuang ke neraka. Kalau bisa kalian tuh jangan lupa beribadah, sekolah minggu atau enggak sholat gitu ya. Pokoknya ya sesuai agama kalian tuh, inget Tuhan, inget orang tua, inget temen, jangan sombong. Karena yang membantu kalian itu dari Tuhan, orang tua ataupun dari temen. Gitu aja sih. Ya karena kalau sifat sombong itu lu merasa lu lebih unggul dibandingin yang lainnya, padahal ya semuanya sama aja. Semuanya tuh unggul di bidangnya masing-masing gitu. Jadi jangan merasa lu lebih unggul daripada orang lain, lu lebih cakep dari orang lain, atau lu lebih ganteng dari orang lain, enggak. Di atas langit masih ada langit, bener gak, Ja? Parah. Betul. Di atas langit masih ada planet. Wow. Kalau jabaran tuh jauh gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke 7 dosa besar ini, mereka itu ada tempatnya dan juga sesuatu di hati kita masing-masing. Benar, gitu ya. benar. Mereka tuh pasti ada di hati manusia. Jadi segimanapun manusia itu bisa diantisipasi dengan cara yaitu bersyukur, berdoa gitu ya, inget Tuhan. Iya, paling gampang ya itulah sering-sering beribadah. Iya, pokoknya intinya sering-sering beribadah, bersyukur deh pokoknya. Karena kalau kalian udah bersyukur dan juga beribadah, kalian tuh inget yang namanya dosa, bener, dosa dan juga pahala. Gitu. Ya. Intinya itu sih, mungkin dari kawan setapak ingin menambahkan gitu ya, atau nggak ingin menambahkan, bisa komen ataupun bisa DM di Instagram kita. Kalau ada yang kurang atau ingin ditambahkan, bisa DM di Instagram kita atau di komentar, di kolom komentar. Iya, nanti kita bakalan menginformasikan kembali. Betul. Gitu ya. Pokoknya sekian dari gua sama Raja soal 7 dosa besar. Kita juga ngingetin untuk kawan-kawan setapak yang ingin mendapatkan informasi lebih awal,
bisa gabung di channel kita, klik gabung, nanti kalian bakalan bisa dapetin hal-hal menarik yang nggak dapat di umum gitu ya. Kalian bisa klik gabung, nanti kita bakalan informasiin untuk selanjutnya. Oke, mungkin dari kita sekian dari segitu aja ya. Yeah. Dan ditunggu konten-konten selanjutnya di tahun 2024 yang lebih bagus dan juga lebih menarik gitu. Betul. Oke. Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Sampai jumpa.